Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menyampaikan suatu materi ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas diberikannya suatu hikmat dan juga nikmat sehingga kita dapat mendengarkan dan juga dapat suatu berkumpul diskusi pada kali ini dalam acara seminar online nasional dengan tema berprestasi dengan menulis. Kembali lagi dengan saya yaitu Muzayana Sadia. Di sini saya akan berbagi suatu pengalaman yaitu di mana berkaitan dengan berprestasi dalam menulis. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan di seminar online nasional ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada founder KMM atau komunitas motivator muda, dan juga yang saya hormati moderator yaitu Afina Tesania Putri sebagai divisi SDM di KMM, dan juga yang saya cinta dan yang saya sayangi yaitu tentunya peserta di seminar online nasional ini di komunitas KMM, memberikan suatu tips-tips atau dalam menulis dan juga bagaimana kita untuk mengikuti suatu lomba atau berprestasi dengan menulis. Sebenarnya sih kalau menurut saya berprestasi itu tidak penting, karena menurut saya hadiah itu hanya bonus, tapi kita dalam berprestasi itu kita bisa menumbuhkan motivasi atau semangat kita dalam menulis. Pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Mei 2020. Nah, di sini temanya yaitu berprestasi dengan menulis. Kita bahas tentang bagaimana sih mengulik suatu, bagaimana sih dalam menulis gitu. Nah, sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa dalam menulis buku. Yang ada itu adalah orang yang tidak mau dalam menulis buku. Sebenarnya menulis buku itu mengungkapkan suatu gagasan, pikiran, dan juga perasaan kita. Yaitu dimana pasti semua orang itu bisa dalam menulis. Nah, sekarang mari kita pecahkan bagaimana dalam menulis itu. Nah, menulis ini ada 4 syarat, yaitu dimana kita harus memiliki kemauan dan juga tekad dan memiliki suatu ketekunan atau minat dalam membaca. Nah, proses dalam menulis buku hingga siap diterbitkan itu apa ya? Ada suatu tips-tips gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tips di mana kita dapat menulis buku dan juga dijamin untuk diterbitkan. Untuk kalian yang suka menulis, kalian bisa hubungi ke nomor saya di WA ini. Karena maaf ya, karena saya kemarin ganti nomor, jadi saya gak begitu hafal gitu ke nomor saya. Baru-baru ini nomor saya tuh mati gitu. Maaf jadi curhat. Nah, kita teruskan bagaimana kita proses dalam pembuatan buku sampai diterbitkan, siap diterbitkan. Nah, yang pertama, kita itu harus mencari suatu sumber dalam buku, suatu referensi dalam buku, di mana kita sebelum menulis, kita perlu adanya suatu pengetahuan, wawasan, di mana kita harus mengulik suatu pengalaman di penulis-penulis yang lainnya. Nah, dengan begitu kita banyak tahu, oh jadi kalau kita ingin menjadi suatu penulis, kita harus membaca buku terlebih dahulu, bagaimana tata letaknya, bagaimana suatu prosesnya, atau dalam setiap buku mungkin seorang penulis itu menceritakan suatu sosok dirinya gitu, bagaimana motivasinya dalam menulis. Nah, dari situ kita bisa mengambil dan menumbuhkan semangat kita untuk menulis. Nah, disitulah kita dapat membentuk suatu karakter kita untuk bisa meyakini bahwa saya ini bisa untuk menjadi suatu penulis gitu. Nah, yang pertama itu kita
mengambil suatu sumber materi dari buku. Nah, orang yang ingin menulis buku itu diartikan bagaikan membuat jembatan bagi perkembangan ilmu yang dikuasainya. Nah, apabila jika punya banyak pengalaman, pengetahuan, dan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan, di mana kita memiliki suatu pengalaman, itu kita mudah dalam menulisnya. Sebenarnya sih menulis itu mudah, cuma kita itu serasa kayak males gitu. Sama dengan saya, sama yang saya rasakan dari awal saya menulis. Itu saya bagaimana? Gak langsung menulis gitu, tapi saya itu menumbuhkan diri saya, semangat saya. Gimana sih caranya jadi penulis yang bisa jadi penulis beneran gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau kita menjadi suatu atau seseorang penulis, itu kita gimana ya? Cerita kehidupan kita itu bisa kita berikan suatu inspirasi atau motivasi. Kita dapat memberikan suatu pelajaran, suatu pengetahuan, dan juga berbagi pengalaman kepada pembaca buku atau penikmat buku atau konsumen pembaca buku. Nah, itu tujuan saya. Bukan saya ingin dengan tulisan saya ingin agar nama saya itu dikenal. Tidak, saya itu sebenarnya orangnya itu tidak mau sih dikenal banyak orang gitu, karena cukup dengan karya saya gitu. Dengan karya saya kita berikan untuk suatu inspirasi atau motivasi, dan juga dalam diri saya sebagai bentuk curhatan saya gitu. Nah, hidup ini tak lama, memanfaatkan sebaiknya mungkin potensi yang dimiliki, yaitu sebagai seorang penulis. Dengan coretan pena, kita luas untuk menceritakan cerita-cerita kehidupan kita dan dapat menginspirasi banyak orang. Gimana ya? Rasanya itu kalau menginspirasikan orang itu kayak bermanfaat gitu. Jadilah orang yang bermanfaat gitu bagi orang lain gitu. Dan juga dapat membantu orang lain. Kalian juga yang mau nulis buku, boleh ikut Literasi with Muzayana Sa'diyah. Nah, di situ saya akan mengumpulkan semua peserta. Yang kemarin sudah, yang part pertama itu saya mengadakan suatu nobar atau event nulis. Di situ saya kasih bonus sertifikat, dan juga bagi orang yang membeli buku sertifikat cetak. Nah, karena kalau sertifikat cetak semua pas gak beli buku gimana gitu, karena kalau beli buku kita dapat menyesuaikan dari buku itu, sertifikat dicetak sesuai dengan buku yang dicetak gitu. Nah, yang pertama udah terbit, judulnya itu antologi sastra. Di sana ada cerpen, ada quotes, ada quotes atau ada motivasi juga, ada puisi, pokoknya semua karya tulis anak bangsa. Nah, dan yang kedua kita masih on the way proses edit naskah, yaitu mungkin sekitar ada 400-an peserta atau lebih gitu. Banyak yang mau ikut kemarin, tapi karena deadline-nya itu udah tanggal 8 Mei. Nah, ada yang kemarin tapi telat dikit sih, telat jamnya, tapi saya tetap masukkan ke dalam grup untuk mengikuti menulis karena saya itu suka sama orang yang semangat dalam menulis. Saya itu tidak tidak melihat karyanya jelek, karyanya bagus, karena penikmat atau konsumen itu memiliki suatu pandangan atau sisi yang lain gitu ke penulis gitu. Nah, di sini saya itu suka sama penulis yang semangat dalam menulis, yang bisa yang bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena dengan menulis kita bisa menceritakan keluh kesah kita, atau bagi kalian yang sedang frustasi, galau, putus cinta, atau lagi bimbang, galau, gelisah, merana, kalian bisa menuangkan segala cerita kalian di atas kertas dengan menggunakan coretan pena. Kita sudah banyak
mengungkapkan suatu isi hati kita, biar hati kita itu tenang gitu, dan biar orang lain yang merasakan apa yang kita rasakan itu bisa tahu bagaimana motivasi kita. Mungkin kalian bisa menginspirasi orang lain. Nah, gitu manfaatnya. Jadi manfaat dalam menulis buku itu banyak sekali, sangat berguna dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi yang kedua itu kita tumbuhkan suatu motivasi dalam menulis buku. Nah, ini saya itu suka gitu untuk menumbuhkan suatu motivasi dalam menulis dalam diri seseorang. Banyak yang kemarin yang tanya, peserta dan juga di luar peserta juga banyak yang tanya-tanya, teman-teman saya juga banyak yang tanya bagaimana sih motivasi dalam menulis. Nah, kalau buat saya ya dari yang saya jelaskan tadi, saya menulis bukan karena ingin dikenal, atau bukan karena uang, atau bukan karena hadiah, atau bukan karena gelar, bukan. Tapi saya menulis itu ikhlas menurut saya sih, tapi tidak tahu kalau menurut pandangan kalian terhadap saya. Tapi saya punya sisi yang lain, saya punya maksud dan tujuan yang lain dalam menulis, dimana saya menulis ini, saya dulunya itu pernah patah hati, putus cinta gitu. Saya cerita sekilas ya tentang pengalaman saya. Di situ saya sangat kecewa. Saya itu pernah mencintai seseorang. Ya bukan pernah sih, sering mencintai seseorang. Tapi ini saya tuh buat serius gitu sama satu orang. Saya tidak sebutkan merek ya. Tapi pas saat itu saya putus sama dia. Terus saya kayak frustasi, kayak galau, bingung, bimbang, kayak gak berarti lagi gitu. Gimana sih posisi kalian kalau kalian sedang lagi sayang-sayangnya cinta dan ingin memiliki gitu, tapi gimana ya, saya tuh pasrah. Kalau dia bukan jodoh saya ya gak apa-apa, tapi kalau jodoh saya semoga dijodohkan gitu. Saya tuh sering berdoa semoga dia itu jodoh saya. Tapi pas itu ada masalah dimana hubungan kita itu ya gimana ya, kayak gak percaya gitu, kayak langsung putus gitu. Gak tahu kenapa langsung hilang hubungannya itu, saking deketnya itu. Gak kenapa ya, gak bisa bersatu gitu, gimana gitu, banyak gitu halangannya, banyak cobaannya, tapi kita udah semangat, udah berusaha untuk bersatu gitu, tapi ya gimana gitu ya, fokus aja deh ke masa depan gitu. Tapi ya namanya hati ya, gimana mau membohongi perasaan sakit cinta, gimana ya mau membohongi, karena dari hati kan cinta itu. Nah, terus bukan, saya tidak pacaran sih, cuma kayak ta'aruf gitu, kayak saling mendekat, cuma saling mengenal satu sama lain. Setelah hubungan kalau gak salah 2 tahun, hampir ke 3 tahun, saya udah kayak hilang gitu sama dia, hilang kontak juga. Nah, di situ saya kayaknya gagal gitu, orang yang lagi ya putus cinta itu bagaimana deh. Nah, pada saat itu saya mulailah saya kan tidak punya teman curhat, mau curhat sama orang tua jauh, mau curhat sama paman sama bibi malu. Nah, mau curhat sama temen ya kalau didengerin malah atau jadi gosip nanti. Nah, pada saat itu saya ambil kertas, terus saya coret-coret kertas itu, gak tahu berupa puisi, gak tahu berupa cerpen, pokoknya saya tuangkan semua perasaan saya di sana. Saya di situ mulailah suka nulis di kertas, sampai binder saya itu banyak. Nah, pada akhir itu saya mulailah mengetik di laptop, menulis banyak hasil puisi. Kata temen sih bagus gitu, kenapa nggak ikut lomba. Nah, saya mulai itu saya kan suka ke sosmed itu kan, saya Instagram, nama Instagram saya Muzayana Sa'diyah. Nah, di situ saya
mulai mencari informasi tentang lomba. Dan kebetulan saya itu pada saat itu libur kuliah. Nah, di situ saya manfaatkan liburan saya itu dengan menulis. Saya di kamar terus mengurung diri, terus menulis. Pada akhirnya ada lomba. Saya tidak melihat akan dapat hadiah apa tidak. Tapi saya ikut aja, ngalir aja gitu. Nah, pada saat itu saya menulis. Terus hasilnya saya kirim lewat email. Terus ada pengumuman, alhamdulillah penulis terbaik, penulis, ada juga gelar penulis yang teraktif, terus penulis penyair terpilih, dan ada predikat memuaskan juga. Ya awalnya sih nggak ada gelar gitu, sebagai peserta aja gitu, tapi lama-lama jadi penulis terbaik. Ya banyak belajar dari pengalaman dari teman-teman literasi juga. Nah, disitulah saya semangat untuk ikut lomba. Terus ada suatu penerbit yang menawarkan ke saya, kenapa nggak dibukukan kalau banyak karya. Nah, pada saat itu saya mengumpulkan karya-karya saya, terus saya jadikan satu kumpulan puisi, terus jadikan buku pertama saya itu. Kalau buku pertama sih banyak, hasil lomba itu kan dikumpulkan terus dijadikan suatu buku antologi. Nah itu banyak, tapi saya jarang beli gitu. Gimana ya, kayak pernah saya beli, berpengalaman beli, cuma gak ada gitu, bohong gitu. Ikut lomba dapat sih sertifikatnya, cuma itu saya pesan tapi bukunya nggak datang sampai sekarang. Katanya sih uangnya dibawa kabur di mana gitu. Pokoknya ya bermacam-macam masalah juga sih. Nah, pada saat itu saya juga menerbitkan buku, judulnya Sejuta Rasa dan Asa. Itu buku pertama saya, buku solo, dimana di situ saya mengumpulkan, alhamdulillah diterima oleh penerbit. Terus buku kedua saya yaitu Secercah Harapan. Nah, di situ juga diterima oleh penerbit. Nah, yang ketiga ini saya mengumpulkan karya itu kayaknya 5. Dari semangatnya 5 buku saya kumpulkan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Buku saya tidak diterima, ditolak 10 kali. Saya revisi ulang, tetap sampai saya begadang, tetap sampai saya sakit, gak bisa bangun, gak megang laptop, sampai berapa lama saya tetap ditolak. Saya revisi ulang, ditolak. Nah, saya ganti penerbit, kayaknya ada masalah gitu. Nah, saya ganti penerbit. Setelah ganti penerbit, kata teman saya, oh ini penerbit ini. Oh iya gitu. Saya langsung tanya, kontak ke penerbit gimana. Terus alhamdulillah diterima. Buku ketiga saya itu Meninggalkan Luka kalau nggak salah. Kalau sekarang proses The Death dan sama Cinta dalam Suka dan Duka. Terus banyak lagi deh. Oh iya, banyak lagi. Pokoknya tungguin info dari buku-buku saya. Mungkin dari kalian ada yang minat, silakan hubungi ke nomor ini. Nah, selanjutnya ya itu sih pengalaman saya, mulai dari putus cinta. Terus ada lagi, saya tuh suka puisi-puisi tentang ibu, ayah gitu, karena menurut saya itu sangat menyentuh banget gitu. Nah, di situ saya juga banyak menceritakan kehidupan saya, tentang ibu, tentang sosok ayah. Saya di sini di rumah ini sendiri gitu. Bapak sama ibu saya itu udah gini, udah gak punya hubungan ya. Tapi karena ada saya kan ya tetaplah jadi bapak saya dan dari ibu saya juga. Nah, dari situ dari kecil saya ditinggal sampai sebesar ini. Nah, di situ saya banyak bercerita, banyak keluh kesah saya di buku. Jadi ya beginilah, ada hikmahnya juga. Kalau ada suatu masalah pasti ada hikmahnya untuk kita. Pokoknya untuk kalian yang putus cinta atau putus asa,
Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadikan suatu kelebihan itu, motivasi diri kalian untuk bisa maju dan juga berkembang di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu menulis itu untuk kemanfaatan dan juga kegunaan. Ya seperti saya tadi, manfaatkan suatu kekurangan kalian atau masalah kita untuk menjadikan atau menumbuhkan suatu inspirasi kita untuk semangat dalam menulis. Nah, karena menulis itu adalah suatu proses dan juga bukan dari hasil, yaitu jika prosesnya baik maka hasilnya juga baik gitu. Nah, dan ada juga suatu kemauan kita, niat kita, kerja keras kita, orientasi kita, dan juga motivasi dalam diri kita kembangkan itu semua. Jangan setengah-tengah gitu, kita harus semangat full gitu, agar gimana ya, agar hasilnya yang baik dan juga penikmat membaca atau konsumen bisa puas dalam cerita kita. Dan juga kita bangun suatu motivasi dalam menulis, yaitu dengan cara menulis, dan menulis. Nah, dalam meningkatkan suatu budaya literasi harus diikuti dalam pembiasaan atau semua elemen masyarakat. Kita dapat pengalaman dari elemen masyarakat atau lingkungan masyarakat dan dapat terinspirasi dari lingkungan masyarakat gitu. Nah, yang perlu disiapkan dalam menulis itu yang pertama harus menulis buku dengan tema apa, tanda tanya, dengan tema apa. Nah, yang kedua yaitu tentukan segmentasinya, apa umum atau mahasiswa gitu atau mahasiswi gitu, dan kumpulkan semua referensi kita dalam menulis. Kita mengambil rujukan dari mana gitu. Terus membuat outline. Dan selanjutnya menulis dari bab yang paling mudah. Terus menulis dengan pola pikiran sendiri. Ingat, dalam pola pikiran sendiri, karena menurut saya lebih mudah gitu, lebih mudah untuk menceritakan, lebih luas dalam menceritakan. Dan juga menulis lakukan dengan editing 2 kali, yaitu dengan kita membaca sendiri atau dengan menyuruh membacakan ke teman kalian. Dan juga jangan lupa komunikasi dengan penerbit. Nah, kita harus saling kayak kolaborasi gitu, kayak saling sharing ke penerbit bagaimana enaknya gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita bagaimana cara memilih penerbit yang berkualitas. Nah, di sini terlebih dahulu meminta rekomendasi, yaitu di mana rekan-rekan yang pernah menerbitkan buku yang secara berulang-ulang. Nah, di situ kalian tanya-tanya, saling kontak, saling sharing, di mana sih penerbit yang berkualitas gitu, penerbit yang bisa dijamin buku kita itu dipromosikan atau bisa di-share ke media sosial. Nah, dengan itu kalian harus memanfaatkan gadget kalian dengan mengulik suatu informasi di media sosial. Manfaatkan media sosial itu bukan hanya komen-komen yang gak penting atau status-status yang gak penting. Lebih baik kalian menulis di buku, jadikan suatu inspirasi bagi orang lain bahwa kalian juga bisa bangkit dari keterpurukan. Nah di situ atau kalian mencari suatu informasi penerbit buku yang kredibilitasnya itu terjamin, dan juga aspeknya, dan juga dari skop luas, dan juga secara nasional atau secara internasional gitu. Yang secara nasional dulu, terus gimana cara penjualan dari penerbit itu, maupun yang royalti atau yang ditetapkan atau yang diterapkan. Nah, dan bagi kalian yang ingin menulis, yaitu ada 5 cara menerapkan dalam menulis. Nah,
5 cara menerapkan ini yaitu yang pertama yaitu tulis dengan bahasa yang menarik dan juga informatif. Terus yang kedua, buat visual atau tampilan dan juga informatif. Dan yang ketiga yaitu susun suatu materi dan juga menggunakan pengemasan dengan apa ya, yang menarik gitu, sehingga daya tarik orang yang mau membeli buku itu sangat mengguncang. Gimana sih bahasanya itu? Terus dengan bagaimana kita menerapkan suatu informasi tentunya. Nah, di sini saya juga menceritakan tentang perjalanan ketika saya mengikuti lomba. Nah, di sini saya akan menyebutkan suatu manfaat dari lomba menulis, yaitu di mana manfaatnya itu kita, yang pertama, kita itu dapat menambah suatu motivasi dalam menulis. Nah, yang kedua, kita dapat mengasah kemampuan dalam menulis. Yang ketiga, kita melatih sportivitas dalam menulis. Nah, grogi kayaknya ya. Dari tadi belepotan bicaranya. Nah, yang keempat, yang terakhir ini kita mendapatkan suatu hadiah yang menarik. Tapi menurut saya hadiah itu hanya bonus. Jangan lomba itu tertuju pada hadiahnya gitu. Karena kalau kecewa itu udah membuat down dalam menulis. Nah, buat kalian yang suka menulis, jangan mengharapkan hadiah. Cukup mengharapkan kalian berada di buku aja udah gimana ya, udah masya Allah lah. Nah, untuk kalian pokoknya terus semangat dalam mengikuti lomba. Terus mengikuti lomba-lomba karena gak ada ruginya dalam mengikuti lomba. Nah, di sini saya juga membuka lomba, membuka event juga, dapat yang kemarin dapat medali, dapat sertifikat cetak ya, dapat gantungan kunci, pembatas buku dan juga bukunya juga. Nah, di situ saya buat sebagai penyemangat kalian untuk menulis, sebagai bonus kalian dalam menulis, udah aktif dalam menulis itu udah bangganya udah kelewatan dah. Nah, di sini ada 10 motivasi dalam menulis. Nah, di sini saya itu lebih condong memotivasi kalian dalam menulis agar kalian itu dapat menumbuhkan suatu perkembangan dan juga kemajuan dalam menulis. Gimana sih kita dapat meningkatkan suatu budaya literasi kita gitu. Untuk bangsa Indonesia, kita harus berkontribusi dalam kemajuan dan juga perkembangan Indonesia. Nah, dengan cara menulis gitu. Nah, di sini ada yang pertama, motivasi yang pertama itu menjadi diri sendiri. Kita harus menjadi diri sendiri kita. Jangan saya ingin seperti kak siapa gitu. Misalnya kak penulis siapa gitu. Kayaknya saya suka jadi itu. Pokoknya kalian itu sebagai penulis, jadilah diri kalian sendiri untuk menulis. Nah, yang kedua, kalian jangan menunda waktu, karena waktu itu adalah berharga. Manfaatkanlah waktu. Jadi kalian jangan menunda, nanti gak akan selesai gitu. Nah, yang ketiga, kita memiliki suatu komunitas. Nah, khususnya sih kalau menulis, komunitas dalam literasi, komunitas menulis, komunitas komunitas coretan pena, atau komunitas yang lain, atau misal komunitas dari KMM. Itu KMM yang kemarin buka event lomba puisi. Itu kemarin, saya belum cerita ya. Apa udah cerita ya? Lupa saya. Nah, itu saya ikut lomba. Itu sih ikut lomba lah gitu di KMM. Saya tuh cuma ikut lomba aja gitu, gak mengharapkan hadiahnya. Saya juga gak tahu dapat hadiah apa gitu. Nah, di situ saya ikut lomba, daftar ini kak, ini syaratnya, udah penuhi syaratnya, terus saya kirim naskahnya. Nah, setelah saya kirim sudah memenuhi, tinggal nunggu info pengumuman hasil lombanya. Terus pas itu saya gak buka WA gitu, gak buka
informasi di Instagram juga, karena saya itu pada ketepatan saya itu ujian UTS di kampus saya. Nah, pada saat itu saya fokus sama ujian saya. Terus pas itu dah saya selesai ujian, kan lumayan lama, 2 minggu saya ujian. Terus saya buka WA dapat informasi juara 1 Muzayana Sadia. Ini saya mimpi apa enggak ya gitu. Nah, ya enggak sih, ya biasa aja gitu, juara 1 Muzayana. Oh, alhamdulillah gitu wes. Nah, saya hubungi foundernya, kalau nggak salah namanya Kak siapa gitu, Kak Hendra. Nah, di situ saya katanya saya lihat di posternya dapat jadi kesempatan pemateri saat ini kan, jadi pemateri seminar di KMM. Oh, bagus nih gitu. Nah, terus yang kedua jadi dapat sertifikat. Terus yang ketiga gak tahu dapat apa gitu, saya nggak terlalu fokus ke hadiahnya sih, cuma lihat sekilas aja gitu. Terus pas itu saya ya ini deh, sudah komunikasi juga dengan foundernya, dengan komunitasnya juga, dengan untuk mengikuti jadi pemateri dari seminar online nasional ini. Nah, juga dulu saya pernah berpengalaman ikut lomba nggak tahu di Bandung di mana gitu, maaf saya lupa, soalnya saya itu kalau ikut lomba itu aktif gitu. Kalau udah gak ikut lomba, kalau sekarang sih nggak ikut lomba gitu, nggak terlalu aktif dalam lomba, karena saya ada lomba atau event sendiri. Kalian yang mau ikut gak apa-apa, Literasi with Muzayana Sadia, hubungi ke nomor saya ya, nanti ada part selanjutnya, yang sekarang on the way part kedua. Nah, saya juga membuka lowongan dan juga membuka selebar-lebarnya untuk berliterasi bersama saya karena saya itu nggak mau maju sendiri gitu, saya ingin majunya itu bersama-sama dengan bangsa Indonesia, dengan bangsa yang lainnya juga gak apa-apa. Kita harus meningkatkan suatu literasi, meningkatkan suatu relasi juga. Nah, di situ saya ikut lomba, lanjut ya, saya ikut lomba di sana. Saya juara, katanya ada pengumuman juara 3. Nah, di sini ya, saya ikut lomba pertama kalinya dapat juara, tapi pialanya sama hadiahnya, uangnya, bukunya gak dikirim gitu. Katanya sih gak tahu dari Bandung, gak tahu dari Jogjanya gitu, saya lupa. Nah, di situ saya juara 3. Katanya diadakan acara, wajib hadir sih katanya, tapi nggak wajib, tapi saya udah hubungi sih pesertanya, kalau nggak hadir nanti hadiahnya saya akan kirimkan, Mbak, kirim alamatnya. Saya sudah kirimkan alamatnya lengkap juga. Nah, setelah itu saya hubungi kembali, Kak, hadiahnya gimana gitu kan, gimana ya, ketakutnya itu salah alamat, takutnya itu apa alamat saya yang salah gitu, tapi ya enggak sih, udah jelas itu alamatnya, karena saya sering gitu nerima hadiah. Nah, di situ saya konfirmasi kembali, tidak dibaca, tidak dibales gitu. Nah, pada saat itu saya cuma dikasih video acaranya, meriah sih acaranya, juara 1, 2, dan 3-nya nggak hadir gitu, tapi saya di situ dapat piala, dapat uang juga, nggak tahu nominalnya berapa, nggak disebutin. Terus yang ketiga dapat sertifikat juga. Nah, di situ saya mulai kayak kecewa gitu, gimana ya gitu, udah nunggu gitu, karena eventnya itu kayak event serius gitu, kayak event resmi gitu, eventnya itu resmi gitu, jadi udah acaranya juga banyak penontonnya juga. Di situ nama saya disebutin tapi nggak hadir gitu. Maaf, kemarin videonya terjeda karena terlalu panjang gitu, jadi saya tutup sekarang. Untuk video yang kemarin, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan ini maaf jika, sekali lagi maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi karena saya masih tahap atau proses belajar. Nah,
Di sini kalian yang mau kritik atau yang mau menambahkan materi atau yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, segratis bernafas kata youtuber. Nah, thank you dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa.